Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak As'ad selaku dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Indraprastha PGRI, dan juga kepada seluruh teman-teman semua. Sebelum memulainya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita panjatkan selalu kepada Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anggi Agustin Laila dengan NPM 2022-215-00491. Saya dari kelas 1 SA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bab. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Ya, secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq, yang berarti sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak itu merupakan budi pekerti yang dimiliki seseorang. Kemudian ada lagi menurut istilah, ya, akhlak itu yaitu sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kemudian pun ada ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 3, yaitu ada akhlak kepada Allah, yang kedua ada akhlak kepada manusia, yang ketiga ada akhlak kepada alam semesta. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu ada beberapa ya, tidak menyekutukan Allah, contohnya ada lagi beribadah hanya kepada Allah, melakukan semua perintah dan menjauhi larangan Allah, kemudian ridho atas semua keputusan Allah, serta meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah. Adapun juga akhlak kepada manusia, apa saja ya? Ada 3, yaitu akhlak kepada orang tua, akhlak kepada kaum kerabat, dan juga akhlak kepada tetangga. Yang terakhir ada akhlak kepada alam semesta, yaitu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran, dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama. Dan selanjutnya ada pembinaan akhlak, ya. Pembinaan akhlak itu apa ya? Ya, pembinaan akhlak itu adalah sebuah usaha atau tindakan seseorang ya guna membina akhlak agar menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, menjadi akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Berikut beberapa contoh ya cara untuk membentuk akhlak agar menjadi ya akhlakul karimah. Yang pertama, memberi teladan yang baik kepada anak. Ini bisa dilakukan oleh orang tua ya, bisa memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Kemudian menanamkan nilai kebaikan di tengah keluarga, di tengah masyarakat ya, seperti itu. Dan yang terakhir, memberi nasihat. Ya, itu adalah 3 contohnya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Selanjutnya ada bab yang kedua, yaitu sumber-sumber ajaran agama Islam. Apa saja sih sumber-sumber ajaran agama Islam itu ya? Yang pertama ada Al-Quran tentunya ya. Kalau orang Islam itu pasti dia sumber ajaran yang paling utama adalah Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah sumber hukum atau ajaran Islam ya, segala sesuatu yang dijadikan dasar atau acuan dan pedoman dalam syariat Islam. Jadi pedoman kita sebagai orang Islam, Muslim ya Al-Quran seperti itu. Kemudian Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab.
Kemudian ada sumber hukum Islam, ya. Sumber hukum Islam itu adalah yang pertama dan yang utama bagi umat Islam. Kemudian Al-Quran berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk umat Islam dalam mencapai kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada lagi sumber ajaran agama Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah, ya. Yang tadi ada Al-Quran, nah yang kedua ini ada As-Sunnah. As-Sunnah atau yang sering disebut hadis, ya. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan Nabi, ya. As-Sunnah ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Setelah tadi yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Jadi hubungan hadis dengan Al-Quran itu sangatlah berkaitan, ya. Adapun fungsinya As-Sunnah, yaitu yang utama dan paling utama adalah menjelaskan isi dari Al-Quran. Ya, jadi As-Sunnah ini menjelaskan kembali isi dari Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber ajaran agama Islam berasal dari ijtihad ulama, ya. Apa itu ijtihad ulama, ya? Di sini ada ijtihad ulama al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi kita kembalikan lagi, ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa hukumnya? Jadi kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Sunnah tersebut. Jadi adapun juga jenis-jenis ijtihad, ya, dibagi menjadi ada di sini. Saya sebutkan beberapa saja, ya. Ada qiyas, ada istihsan, kemudian ada maslahah mursalahah. Maslahah mursalah, ya. Terus selanjutnya ada suduj zariyah, kemudian ada istishab dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Itu adalah sumber-sumber ajaran agama Islam, ya. Tadi ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah dan ijtihad ulama. Kemudian saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu mengenai toleransi antar umat beragama. Ya, apa sih toleransi itu, ya? Toleransi adalah merupakan sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, ya. Itu secara umum, pengertian secara umum, ya. Sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, kemudian ada lagi pengertian toleransi secara bahasa, ya, yaitu suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Jadi ada pengertiannya, ada secara umum dan secara bahasa, ya. Kemudian ada toleransi umat beragama, ya. Jadi toleransi umat beragama itu apalagi artinya, ya, pengertiannya, yaitu sebuah keadaan atau hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, pengertian, menghormati, menghargai dalam ajaran agama dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, jadi itulah pengertian dari toleransi umat beragama. Jadi sesama umat beragama kita harus saling bertoleransi, saling pengertian, menghormati, menghargai, ya, apapun yang dilakukan oleh agama yang lain, ya, dalam kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Kemudian ada konsep toleransi, ya. Konsep toleransi itu sangat jelas sekali, ya, seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Kafirun, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, yang artinya dalam agama Islam itu tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dalam agama, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada problematika kehidupan umat beragama.
Ya, problematika. Kita ketahui sendiri bahwa problematika adalah suatu masalah ya. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dalam hal ini adalah masalah antara umat beragama ya, seperti itu. Kemudian ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa saja ya? Yang pertama itu ada masyarakat belum memahami ajaran agamanya ya, ataupun masyarakat tersebut menyimpang dari ajaran agama ya, seperti itu. Dan yang kedua, tidak adanya sikap toleransi ya, sudah dijelaskan tadi. Berarti manusia atau masyarakat itu ya tidak mempunyai sikap toleransi kepada antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, masyarakat masih mementingkan diri sendiri ataupun kelompoknya, seperti itu. Itu adalah contoh ya, atau penyebab-penyebab terjadinya problematika dalam kehidupan umat beragama. Selanjutnya ada Islam rahmatan lil alamin. Apa itu? Islam rahmatan lil alamin ya. Artinya ya, Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta ya, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, jin, apalagi sesama manusia, seperti itu ya. Bagaimana cara mewujudkan ya, sebagai manusia nih, bagaimana cara kita mewujudkan agar Islam itu sebagai rahmatan lil alamin ya. Adapun cara-caranya ya, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, kita harus menerapkan sikap toleransi. Yang kedua, kita harus menjauhi sikap diskriminatif ya. Terus yang terakhir, kita harus peduli terhadap sesama maupun lingkungan ya, hewan, tumbuhan, manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya bab yang terakhir yaitu bab yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan politik dalam Islam ya. Jadi apa itu politik dalam Islam ya? Politik Islam adalah Islam menyebut politik dengan istilah siyasah ya. Politik sebagai siyasah ya, yaitu mengatur segenap urusan umat ya. Maka dari itu Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Jadi politik itu sangat penting bagi agama Islam gitu, bagi Islam. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Nah, jadi Islam tidak semuanya tuh harus peduli gitu terhadap urusan umat. Jadi sangat penting sekali politik dan Islam, seperti itu. Nah, apa saja tujuan politik Islam tersebut ya? Yang pertama ya, untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dan yang kedua, ini adalah tujuan utamanya, yaitu menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat Islam, maka akan tertegaklah ad-din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan ad-din tersebut ya. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip politik Islam ya. Yang pertama ada prinsip politik Islam, ada kedaulatan, ada prinsip keadilan, ada prinsip musyawarah dan ijma ya, seperti itu. Jadi selanjutnya ya, kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Jadi umat Islam ini berkontribusi dalam politik dalam negeri kita, dalam nasional kita, apa saja ya. Jadi umat Islam itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Sejak bangsa ini belum bernama Indonesia ya, masih Hindia Belanda mungkin ya, yaitu era berdiri kerajaan-kerajaan hingga saat ini, politik bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam, seperti itu ya. Penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini ya, karena di Indonesia ini mayoritasnya kan beragama Islam. Jadi politiknya pun tidak terlepas dari masyarakat
dari pengaruh Islam seperti itu. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi bangsa bahkan dunia, seperti itu ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ada 4 bab ya. Yang pertama yaitu akhlak ya, pengertian akhlak. Kemudian ada sumber-sumber ajaran agama Islam. Kemudian ada toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir politik dalam Islam. Jadi sudah saya jelaskan semua, insya Allah bermanfaat dan insya Allah dapat memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Semoga semua diberi kemudahan untuk melaksanakan tugas ini ya. Terima kasih atas pengertiannya. Cukup sekian dari saya. Jikalau ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.